Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadiatul Anjali dengan nomor NIM 2455 2010 56 dari program studi ilmu komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Jadi, pembuatan video ini bertujuan untuk menjawab ujian akhir semester saya dalam mata kuliah pengolahan citra. Jadi, pada video ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua tentang pembuatan aplikasi web bernama Freelance yang menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN untuk mengklasifikasikan jenis buah dari citra digital. Oke, jadi teman-teman, pertama-tama sebelum kita berlanjut ke bagaimana cara AI ini mengklasifikasi atau mengidentifikasi berbagai jenis buah ke dalam aplikasi web yang saya buat, kita pertama-tama harus membuka anti-gravity dulu atau aplikasi untuk menjalankan AI tersebut. Kemudian kita buka terminal, lalu setelah kita memposisikan folder yang benar, kita harus mengaktifkan virtual environment-nya, yaitu dengan cara mengetik seperti ini teman-teman. venv 311 script activate, lalu kita enter. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita jalankan server webnya dengan cara mengetik Python, karena di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python ya teman-teman. Kita ketik Python app, kemudian ketik Python app _app.py. Tunggu sampai muncul tulisan running on. Kalau misalnya sudah selesai, nanti akan muncul seperti running on dan HTTPS-nya. Step ini mungkin agak sedikit lama karena kita harus menjalankan server webnya sampai berhasil membuka browser seperti itu. Nah, di sini setelah muncul HTTPS seperti ini, baru berarti ini servernya sudah berhasil, sudah bisa kita jalankan. Jadi kita sudah bisa membuka browser, kemudian ketik localhost titik 5000 dan enter. Nah, ini dia hasil website yang sudah saya rancang menggunakan aplikasi anti-gravity tadi teman-teman. Nah, sampai sini kita biarkan ini terbuka dulu ya, karena kita akan membutuhkannya untuk nanti penjelasan soal-soal selanjutnya. Baik teman-teman, kita langsung saja lanjut ke penjawaban soal yang pertama. Di sini soal yang pertama mengenai dataset dan akuisisi dari citra itu sendiri. Jadi pertama-tama kita buka Kaggle dulu. Lalu di sini dataset yang saya gunakan adalah Fruit ini teman-teman. Fruit Recognition dataset dari Shikamaru yang saya unduh dari Kaggle ini tadi. Nah, bisa dilihat di sini, ini halaman dataset aslinya di Kaggle. Di sini tujuan dari penggunaan dataset ini adalah untuk melatih model CNN agar dapat mengenali dan mengklasifikasikan jenis buah secara otomatis dari sebuah foto. Nah, pada dataset ini memiliki 33 kelas atau kategori buah yang berbeda-beda, teman-teman. Dengan total sekitar 16.800 citra yang tersusun rapi per kelasnya. Nah, kemudian di sini adalah contoh citra yang digunakan, yaitu foto buah-buah seperti ini dengan latar belakang polos yang memudahkan model untuk fokus mempelajari bentuk dan warna dari buah itu sendiri. Kemudian kita lanjut untuk menjawab soal nomor 2 mengenai representasi citra digital. Maksudnya itu gimana sih prosesnya, bagaimana si citra ini dibaca oleh pemrograman kita atau dibaca oleh Python kita, seperti itu. Nah, di sini untuk soal kedua ini mengenai representasi citra digital, citra dibaca oleh Python menggunakan library Pillow atau PIL. Bisa dilihat di sini fungsi image dan open membaca file gambar dan mengubahnya menjadi objek image yang dapat diproses lebih lanjut. Kemudian pada kode ini img sama dengan image bla 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 ini. Nah, format citra yang didukung oleh aplikasi saya adalah JPG, PNG, WBP, dan BMP.
Jadi citra tersebut kemudian dikonversi ke mode RGB, artinya 3 kanal warna seperti merah, hijau, dan biru. Seperti itu. Kemudian pada baris kode img.resize bla 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 ini, di sini ukuran citranya diseragamkan menjadi 64 kali 64 pixel karena model CNN saya membutuhkan input dengan dimensi yang tetap dan konsisten agar mudah terbaca. Kemudian untuk kode selanjutnya ini yaitu pada baris ARR sama dengan NP array bla bla bla. Jadi secara representasi citra ini disimpan sebagai array NumPy, teman-teman, berdimensi 64 kali 64 kali 3. Di mana setiap pixel awalnya bernilai 0 sampai dengan 255. Lalu dinormalisasi menjadi rentang 0 sampai 1. Nah, baik, untuk menjawab soal nomor 3 yaitu tentang teknik pengolahan citra, di sini kita langsung saja pindah ke tab browser tadi yang sudah terbuka. Nah, untuk soal ketiga ini teman-teman, mengenai teknik pengolahan citra, saya akan menunjukkan langsung lewat aplikasi webnya yang sudah saya buat tadi. Nah, pada section ini saya akan upload satu contoh foto buah. Nah, di sini mungkin nanti tidak tershare ya teman-teman untuk file explorer saya karena tidak tidak bisa di video untuk file explorer. Jadi saya memilih buah semangka ini. Nah, setelah diupload, di sini akan dianalisis oleh AI-nya. Nah, setelah gambar diunggah dan diproses, sistem akan menampilkan 5 tahapan pengolahan citra yang diterapkan. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan satu persatu. Nah, pertama di sini adalah citra asli yang saya unggah tadi. Di sini ini adalah citra aslinya yang sudah diunggah tadi. Jadi belum mengalami pengolahan apapun, teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu proses resize atau citranya diubah ukurannya menjadi 64 kali 64 pixel. Nah, fungsinya apa? Yaitu untuk menyamakan dimensi semua citra input. Karena model CNN hanya bisa menerima ukuran citra yang seragam. Tanpa proses ini, model tidak akan bisa memproses gambar dengan resolusi yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya yaitu ketiga, proses grayscale, yaitu mengubah citra berwarna menjadi skala abu-abu atau satu kanal. Fungsinya apa? Yaitu untuk menyederhanakan citra, menghilangkan informasi warna, dan hanya menyisakan informasi intensitas cahaya saja yang berguna untuk menganalisis bentuk dan tekstur buah tanpa terpengaruh variasi warna. Kemudian yang keempat, yaitu proses histogram equalization, yaitu meratakan distribusi histogram intensitas citra. Fungsinya untuk meningkatkan kontras, terutama pada citra yang diambil dalam kondisi pencahayaannya yang kurang baik, sehingga detail tekstur buahnya itu menjadi lebih jelas dan terlihat. Seperti itu, bisa kalian lihat di sini. Kemudian yang terakhir ini adalah proses edge detection atau deteksi tepi. Fungsinya apa? Yaitu untuk mendeteksi dan menunjukkan kontur atau garis luar bentuk buah, karena bentuk adalah fitur visual yang penting yang bisa membedakan satu jenis buah dengan jenis buah lainnya. Seperti itu. Kemudian di bawah ini terakhir, ini contoh nilai pixel sebelum dan sesudah dinormalisasi ya teman-teman. Bisa dilihat bahwa nilai pixel yang awalnya dalam rentang 0 sampai 255 diubah menjadi rentang 0 sampai 1. Yang berguna untuk mempercepat dan menstabilkan proses training neural network-nya. Seperti itu. Jadi total di sini ada 5 proses pengolahan citra yang saya terapkan, yaitu resize, grayscale, normalisasi pixel, histogram equalization, dan edge detection. Jadi di sini ini sudah melebihi syarat minimal di soal, yaitu 3 proses yang diminta pada soal yang diberikan oleh dosen saya, seperti itu. Kemudian untuk menjawab soal nomor 4 mengenai algoritma AI atau CNN tadi yang sudah saya sebutkan di awal, kita pindah lagi ke anti-gravity, kemudian buka file model di sini, lalu pencet train.py, kemudian kita scroll ke bagian fungsi build CNN. Jadi untuk soal keempat ini mengenai algoritma machine learning yang digunakan, saya menggunakan algoritma CNN atau convolutional
neural network dengan arsitektur 3 blok konvolusi. Nah, di sini bisa dilihat untuk kode yang saya blok highlight ini conv 2D dan lain-lain ini. Jadi fungsi algoritma ini terhadap citra adalah untuk mengekstraksi fitur visual secara berjenjang. Jadi blok konvolusi pertama ini mendeteksi fitur sederhana seperti tepi dan warna dasar. Untuk blok kedua untuk mendeteksi pola dan struktur yang lebih kompleks. Untuk blok ketiga untuk mendeteksi fitur abstrak tingkat tinggi seperti bentukan keseluruhan dari buah itu tadi. Nah, kemudian untuk baris layers dense 6 bla 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 ini, jadi di akhir lapisan dense dengan aktivitas softmax mengubah fitur-fitur tersebut menjadi probabilitas untuk setiap kelas buahnya, teman-teman. Seperti itu. Jadi hubungan antara hasil pengolahan citra dengan proses pengenalan objek ini adalah tahapan processingnya itu seperti resize, dan normalisasi yang saya jelaskan di soal ketiga tadi adalah tahap persiapan data sebelum masuk ke CNN ini. Jadi tanpa processing yang konsisten, CNN tidak dapat mempelajari polanya dengan baik. Karena variasi ukuran dan skala nilai piksel yang tidak seragam akan mengganggu proses pembelajaran bobot jaringan. Untuk soal kelima, yaitu mengenai analisis hasil. Di sini kita buka file plots, kemudian training, history. Nah, untuk soal kelima ini mengenai analisis hasil, ini adalah grafik akurasi dan loss selama proses training model saya ya, teman-teman. Jadi bisa dilihat pada grafik akurasi ini terus meningkat seiring bertambahnya epoch dan grafik kelas terus menurun yang menandakan bahwa model belajar dengan baik. Sebagai pengujian, saya akan mengunggah foto buah ini lemon. Kita klik aja untuk mencoba-coba. Kemudian kita tunggu sampai sistem berhasil mengidentifikasinya. Nah, setelah berhasil, sistem ini akan berhasil mengidentifikasi buah itu tadi dengan tingkat kepercayaan 100% di sini, teman-teman. Presentasenya 100%. Model saya ini mendapatkan validation akurasi sebesar 99,97% saat proses training itu tadi. Jadi sebagai catatan bahwa akurasi yang sangat tinggi ini kemungkinan karena dataset ini memiliki citra yang cukup seragam, teman-teman, yaitu foto buah dengan latar belakang yang polos. Bisa kalian lihat sendiri bahwa di sini polos ya, polosan. Sehingga model ini relatif mudah membedakan antara kelas-kelas dataset. Nah, kesimpulannya program ini berhasil melakukan pengolahan citra digital dengan baik, dibuktikan dengan processing yang konsisten dan model CNN yang mampu mengklasifikasikan jenis buah dengan akurasi yang sangat tinggi. Seperti itu. Baik, mungkin demikian penjelasan saya mengenai aplikasi yang sudah saya buat atau web yang sudah saya buat bernama Fruitlens untuk menjawab atau untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengolahan citra digital. Untuk source code atau link YouTube ini nanti dan link dataset akan saya cantumkan di deskripsi video, atau saya buat file atau folder baru untuk mencantumkan hasil dari tugas saya ini nanti. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau mungkin belum bisa dipahami. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.